Lagi tentang Joe Statics. Jadi pacarnya itu bilang dia itu aneurysm. Tapi kalau menurut gua maybe something else. Terutama dari sisi penggumpalan darah. Kenapa kalau teman-teman menggunakan anabolic steroid? Ini udah diketahui sejak lama sih. Salah satu side effect-nya adalah darahnya teman-teman itu jadi cenderung itu kental. Oke. Jadi teman-teman rentan terhadap trombosis, rentan terhadap serangan jantung. Makanya kalau teman-teman melihat bodybuilders yang betul-betul heavy steroid users dan segala macam, umurnya itu tendensi umurnya mereka itu nggak sampai tua sih. Ada sedikit hal yang harus diperbaiki dari konten ini. Gue setuju dengan Dr. Felix, oke. Gue setuju dengan pendapatnya kalau memang salah satu penyebab dari Joe Estetik meninggal itu oleh karena anabolic steroid. Tapi dari konten ini gue mengambil poin dan gue mengambil kesimpulan kalau anabolic steroid ini sangat berperan besar dalam kematian Joe Estetik, which is itu yang sangat-sangat gue pikir nggak necessary gitu. Kenapa? Karena mungkin bisa dari hal faktor lain juga gitu. Dari faktor apa? Mungkin dari faktor dietnya, mungkin dari faktor pola hidupnya. Benar, aneurism itu adalah penggumpalan darah yang ada di dalam otak. Tapi bukan oleh karena anabolic steroid aja. Seperti yang gue bilang sebelumnya. Bahkan kalau kita tahu, Joe Estetik itu, Joe Linder itu, bisa mengalami aneurism itu, yaitu penggumpalan darah yang ada di dalam otak itu karena bawaan genetiknya. Jadi memang genetik dari Joe Estetik itu memang sudah ada penyakit itu gitu. Gua nggak akan bilang panjang lebar, tapi kita nonton aja. Kita lihat pendapat dari Greg Doucette, yaitu IFBB Pro luar negeri, dan dia bahkan menunjukkan bagaimana Joe Linder atau Joe Estetik ini bisa meninggal. Even after the autopsy report comes out, whether or not it's a blood clot, whether or not it's an aneurysm, it still will not determine what led to that. Let's assume it was an aneurysm and or a blood clot. Does that mean that that was caused from some shots? Does that mean it was caused from taking performance enhancing drugs? Could it be from taking stimulants, fat burners, doing cardio harder than last time, training with weights in the gym, having too low of a body fat percentage, or having rippling muscle disease? Could it have been perpetuated by his style of diet, the way he ate? Was he over-dieting, overdoing cardio? Was he overly stressed, concerned, not sleeping enough? It could be a mix of everything. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan aneurism itu. Tapi seperti kata gue sebelumnya, genetik. Kita nggak bisa menghindar karena faktor genetik itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Salah satunya seberapa lama kita bakal hidup di dunia ini. Apalagi khususnya Joe Linder yang sudah memiliki penyakit aneurism oleh karena genetik. Jadi stop buat kita yang di sini yang selalu berprasangka itu karena anabolic steroid, penyebabnya karena dia pakai PEDs, penyebabnya karena dia pakai inilah itulah. No bro, semuanya bukan karena anabolic steroid. Dr. Felix bilang juga katanya rata-rata bodybuilder pasti umurnya itu pendek. Well, gue bakal tunjukin beberapa bodybuilder yang memang sampai sekarang masih hidup walaupun dia pakai steroid. Kamal Elgani dia umur 50 plus dan mungkin 52 tahun dan sekarang dia masih aktif kompetisi sampai bahkan acara Mr. Olympia, dan bahkan tahun ini dia juga bakal prepare dan bakal kompetisi di Pro Show dan juga compete di Mr. Olympia tahun ini. Sampai tahun ini 52 plus tahun. Dexter Jackson yang kita tahu memang dia udah retired mungkin 2 tahun yang lalu, dia udah pensiun dari bodybuilder, tapi sampai sekarang walaupun dia masih menggunakan PEDs, performance enhancement drug, di umur 50 tahun yang plus dia masih hidup sampai sekarang. Zed King Khan, umurnya 50 tahun plus dan bahkan 52 plus masih hidup sampai sekarang walaupun dia masih menggunakan anabolic steroid, dan bahkan dia pengen ada rencana mau comeback. Dia udah retired dan dia udah pensiun sebelumnya, dan bahkan dia ada rencana mau comeback, mau balik lagi ikut kompetisi di ajang binaraga luar negeri atau bodybuilding. Dan masih banyak lagi, dan bahkan gue bisa sebutin 5 lagi, bahkan 10 bodybuilder lagi yang masih hidup walaupun usianya udah tua, dan juga walaupun dia masih pakai steroid atau PEDs, performance enhancement drugs. Gue natural, gue nggak pernah pakai steroid, tapi gue mempunyai opini kalau itu bukan steroid.